Bab 274. Ravindra tidak pernah kembali sejak ia pergi. Isabel menghubungi Dewi beberapa kali, tetapi tidak bisa melakukan panggilan sejauh ini. Dia juga ingin berjalan-jalan, tetapi begitu dia keluar, dia dijaga oleh sekelompok orang yang berjalan di belakangnya. Sekarang perut Isabel berusia 6 bulan. Oleh karena itu, situasi Isabel di mana ia biasa membawa asisten ke medan perang sudah hilang. Sekarang selama Isabel keluar, ia harus diikuti oleh sejumlah besar pelayan. Oleh karena itu, kepulangannya ke rumah kali ini akan membawa begitu banyak orang. Isabel berbicara dengan Wawat untuk beberapa kata, dan kemudian dia menganggap bahwa dia sangat lelah dan harus beristirahat sebentar. Wawat benar-benar keluar dari kamar dan membiarkan Isabel beristirahat dengan baik. Isabel mengulurkan tangan dan membelai perutnya. Dengan lembut berbicara kepada anak itu. Anak baik, apa yang harus ibu lakukan? Apa yang harus ibu lakukan? Ibu benar-benar mencintai ayahmu, dan ibu benar-benar tidak ingin dipisahkan dari kamu. Tapi nenekmu, jika aku tidak kembali, apa yang akan dia lakukan? Dia adalah orang yang membesarkanku. Anak dalam perutnya berbalik dan terus tidur. Jari-jari Isabel melingkar di perutnya. Hal kecil itu sepertinya merasakan sentuhan lembut Isabel. Aku sangat bodoh. Mengapa aku harus mengajukan pertanyaan seperti itu kepadamu? Isabel menghela nafas. Tidak mungkin kamu mengerti, bukan? Isabel tersenyum pahit, perlahan berbaring. Dalam tidurnya, Isabel menemukan dirinya di negeri dongeng yang dikelilingi oleh asap. Ada burung dan bunga di mana-mana, gunung dan sungai yang hijau, rumput hijau, bunga liar, dan bau yang harum. Di mana ini? Bagaimana saya bisa memimpikan tempat seperti itu? Sama seperti Isabel bingung. Suara lembut terdengar dari belakang. Adik, akhirnya aku melihatmu. Isabel berbalik dengan tiba-tiba, tetapi melihat seseorang wanita persis seperti dia, berdiri di depan dirinya sambil tersenyum. Perasaan itu seperti melihat ke cermin. Hanya saja tubuh orang lain sepertinya tidak terlalu sehat. Wajahnya lebih pucat dari dirinya. Namun ketegasan di alis orang lain persis sama dengan dirinya. Kamu? Otak Isabel bergerak dengan cepat, dan jawaban yang menakutkan tiba-tiba muncul di benak. Apakah kamu saja? Orang tersebut mengangguk sambil tersenyum. Kami akhirnya bertemu. Tentu saja kamu sangat bertolak belakang dengan gayaku. Isabel tercengang. Bertanya-tanya harus berkata apa. Ini saja. Isabel hanya memiliki suara ini di benaknya. Sacha memandang Isabel dan tersenyum dengan lembut. Kamu tampaknya lebih baik dari yang saya kira. Isabel memandangnya diam-diam. Dia masih tidak dapat menemukan bahasa yang tepat untuk dijawab. Sangat mudah bagi kita untuk bertemu. Tidak bisakah kau memanggilku kakak? Sacha memandang Isabel dengan tatapan rumit. Aku sudah menunggumu selama bertahun-tahun dan menantikanmu selama bertahun-tahun. Ekspresi Isabel akhirnya pecah. Melihat mata penuh Sacha, dia terkejut dan akhirnya berkata, "Kakak?" Sacha akhirnya tertawa. Isabel menyadari saat ini mengapa dia memiliki wajah yang sama dengan Sacha. Sacha adalah bunga di sekolahnya, dan dia hanya seorang wanita biasa. Karena ketika Sacha tertawa, dia benar-benar terlihat cantik. Ketika dia tersenyum, dia selalu memancarkan temperamen yang lembut, yang membuat orang ingin mendekat. Ikut aku. Sacha melambai pada Isabel dengan berbalik. Tatapan Isabel jatuh ke tubuh kurus Sacha, selalu merasa bahwa dia tampaknya terpesona oleh angin setiap saat. Itu benar-benar terlalu lemah. Isabel dengan cepat mengikuti.
Tubuhnya tampak jauh lebih fleksibel. Sacha dan Isabel berjalan melintas halaman ini dan datang langsung ke 3 pohon kecil. Begitu Isabel masuk ke gubuk kecil ini, ia menemukan bahwa tidak ada lubang di dalamnya, dan ruang itu langsung diperbesar tanpa batas, lebih dari 300 meter persegi. Mengapa Sacha membawaku ke sini? Isabel ragu dan dalam hati kecilnya tiba-tiba ada orang keluar. Isabel tidak menunggu pihak lain untuk berbicara saat ini, dan tidak bisa menahan diri tetapi berkata, "Indrawati?" Orang yang di depannya seketika langsung tertawa. Jas merah terbang dengan arogan. 3 wajah yang sama persis memiliki 3 temperamen yang sangat berbeda. "Sepertinya kamu benar-benar mengingatku." Indrawati masih sangat nakal dan penuh vitalitas. "Untuk apa kamu memanggilku?" Isabel akhirnya berbicara. "Kamu yang muncul secara tiba-tiba di sini. Bukankah kita bertemu secara kebetulan?" Sacha memandang Isabel sambil tersenyum dan berkata, "Isabel, tidakkah kamu berpikir bahwa jika kamu dan aku bersatu, sebenarnya itu adalah Indrawati?" Isabel membeku. "Jangan katakan itu. Rasanya benar-benar seperti ini." Meskipun Sacha lemah, pengetahuannya hampir luar dari langit. "Meskipun saya telah menyelesaikan universitas dengan cara yang tenang dan biasa-biasa saja, pengetahuan saya bukanlah urutan besarnya bagi Sacha. Namun dibandingkan dengan kelemahan Sacha, kesehatan fisiknya sendiri bukan urutan di depan." Indrawati menghela nafas dan berkata, "Karena kamu adalah aku adalah kamu." Isabel menatap Indrawati dengan tatapan ngeri. Indrawati mengulurkan tangan dan menggosok kotak brokat yang ada di tangannya, dan berkata dengan meringis, "Saya berutang seseorang pada saat itu. Saya pikir dia lupa, tapi saya tidak berharap waktu untuk berinkarnasi selama ratusan tahun. Dia datang untuk meminta saya menjelaskannya. Ini adalah hutang saya padanya. Saya tidak mampu membayarnya dalam kehidupan saya kali ini, dan saya akan membayarnya kembali di kehidupan saya berikutnya. Dan kamu adalah kehidupan saya yang berikutnya." Isabel jelas mengerti setiap kata yang dikatakan Indrawati, tapi dia tidak bisa mengerti artinya. Kehidupan masa lalu dan kehidupan ini. Sacha segera menjelaskan kepada Isabel, "Dia adalah kehidupan masa lalu kita. Kita adalah hidupnya masa kini." Indrawati melirik Sacha dan mendesah pelan, "Aku berutang satu padanya, seumur hidup. Aku berpikir bahwa dalam hidup ini aku bisa membayar hutang ini. Pada reinkarnasi jiwa, kembaran kehidupan dipisahkan menjadi kalian berdua. Awalnya saya akan membiarkan kamu melunasi 2 hutang ini bersama-sama. Saya tidak berharap Sacha akan meninggal pada usia muda. Tuhan, oh Tuhan." Isabel menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. 2 jiwa seumur hidup. Satu adalah Sacha, yang lain adalah dirinya sendiri. Siapa 2 kreditor itu? Kenapa kamu memanggilku? Isabel perlahan menatap Sacha dan Indrawati. Isabel mencari beberapa saat. Perasaan melihat ke cermin benar-benar tidak begitu baik. "Saya di sini untuk memberitahu kamu tanggung jawab dan misi keluarga Yun." Indrawati perlahan menjadi serius. "Saya tahu bahwa kamu sekarang bertentangan dengan tanggung jawab dan misi keluarga Yun. Tetapi ini adalah takdir kamu. Kamu mau melarikan diri, itu tidak bisa terjadi, dan kamu harus menghadapinya." Wajah Isabel sedikit berubah. "Aku hanya diriku. Mengapa tanggung jawab orang lain berada di pundakku? Mengapa aku harus mengorbankan kebahagiaanku untuk memenuhi impian orang lain? Keluarga Yun adalah eksistensi yang ingin kau lindungi. Saya tidak peduli berapa biayanya, tetapi mengapa kalian harus menghancurkan dan ikut campur terhadap urusan kebahagiaanku?" Mendengarkan jawaban Isabel,
Mata Sacha dan Indrawati menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan penyesalan. Ada saatnya kamu tidak bisa melarikan diri jika kamu ingin melarikan diri. Isabel, tidak peduli nama keluarga kamu dari keluarga Margahosasi atau nama keluarga Yun. Kamu memiliki garis keturunan keluarga Yun. Prediksi keluarga Yun juga akan terwujud dalam tubuhmu. Keluarga Yun meninggal karena kamu, dan keluarga Yun juga menikmatinya karena kamu. Isabel, ketika kamu akan membuat keputusan, kamu harus berpikir dengan hati-hati sebelumnya. Karena, mungkin hanya karena pikiranmu, hidup dan mati keluarga Yun itu ada di tanganmu. Indrawati berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya, kamu telah meninggalkan rumah Yun begitu lama, dan tiba-tiba ada yang menempatkan misi dan tanggung jawab keluarga Yun di pundakmu. Yang tidak adil bagi Anda, tetapi apakah adil bagi kita?" Pada waktu itu, untuk menyelamatkan nyawa ribuan tentara dan keluarga Yun, aku dengan tegas berpisah dari Jenderal Qi dan tinggal jauh dari kota asalku, dan kota itu menjadi tempat dinasti Qing. Apakah aku bersedia? Aku tidak mau, tapi hanya dengan keenggananku baru bisa ditukar dengan kehidupan orang yang aku pedulikan. Indrawati berkata, "Meskipun hidup pendek, aku tidak pernah menyesalinya, karena suatu saat aku pasti akan mati." Isabel menatap Indrawati dengan dalam. Jenderal di medan perang berdarah, dan ia memusnahkan keinginannya untuk terbang, dan ia hanya menyembunyikan rongga kelembutan seperti air dengan imbalan perdamaian di dunia. Isabel benar-benar merasa tidak mampu memenuhi syarat dan saling menyalahkan. Tapi Sacha, apakah kamu benar-benar mau? Isabel berbalik untuk melihat Sacha. Sacha tersenyum sedikit dan berkata, "Apakah kamu juga akan bertanya padaku, apakah itu sepadan atau tidak?" Isabel sedikit mengangguk. Sacha melihat ke bawah. Kepahitan melayang dari sudut mulutnya dan berkata dengan santai, "Adik, apakah kamu sudah melihat Stanley? Apakah dia baik-baik saja?" Begitu kalimat ini keluar, Sacha buru-buru menghindari matanya dan tidak berani melihat Isabel. Indrawati mengerti suasana hati Sacha. Sekali hal ini pernah menjadi waktu itu, dia juga pernah mengalaminya. Isabel mengangguk dan menjawab, "Ya, saya sudah bertemu. Dia tidak dapat membedakan antara kamu dan saya, dan bahkan memperlakukan saya seperti Anda, dan di luar kendali. Dia juga memberi saya pot anggrek dan bakung lelabah merah, yakni bunga campuran Cina." Bakung lelabah merah? Mata Sacha berkedip sedikit kesakitan. "Kami kembar, jadi preferensi kami sangat sama. Aku suka anggrek, dan kamu juga suka anggrek. Sayangnya tubuh terlalu lemah sebelum kematianku. Tidak ada bau serbuk sari. Jadi saya hanya bisa melihat anggrek di buku." Isabel mendengarkan kata-kata Sacha dan dia merasa agak lembut sebelum dia menyadarinya. Itu kakak perempuan saya. Dia begitu sempurna, sangat menakjubkan, tetapi dia hanya hidup selama 21 tahun. "Dalam kehidupan ini, aku kehilangan dia," kata Sacha lembut. "Tapi aku tidak menyesalinya, karena dari dulu aku tahu apa misiku."